Hari begitu berkabut kala itu. Walaupun waktu menunjukkan pukul 7 pagi, namun puncak Gunung Gelis masih tersembunyi. Pohon beringin yang menjadi penanda puncak gunung seolah malu untuk melambai. Ya, tepat di hari Minggu lalu saya mencoba kembali mendaki Gunung Gelis. Salah satu gunung yang berada di 3 wilayah, yaitu Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, dan Kecamatan Tanjung Sari ini merupakan gunung yang memiliki ketinggian 1281 meter di atas permukaan laut. Tidak terlalu tinggi memang. Maka dari itu gunung ini kurang populer jika dibandingkan dengan tetangganya yaitu Gunung Manglayang. Walaupun tidak populer, tapi gunung ini menyimpan misteri yang sampai sekarang belum diketahui kebenarannya. Menarik memang. Berhubung rumah saya berada di Jatinangor, maka dari itu saya mengambil jalur di Dusun Jatisari, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor. Sekedar info, baru-baru ini tengah dibangun sebuah wisata yang bernama Teras Gunung Gelis, tepat di bawah kaki Gunung Gelis. Dan untuk tiket masuknya sekitar Rp3.000 plus parkir Rp5.000. Pembangunan tempat ini baru sekitar 60%, jadi memang masih terlihat seadanya. Mungkin beberapa bulan ke depan, pembangunannya akan rampung. Kita tunggu saja. Untuk saat ini tidak ada tarif mendaki Gunung Gelis karena gunung ini belum dikelola. Tapi kita bisa bayar parkir seikhlasnya ke warung yang nantinya jadi tempat terakhir kendaraan. Atau mungkin kedepannya gunung ini akan dikelola secara berbarengan dengan tempat wisata yang sekarang sedang dibangun. Dari lokasi parkir kendaraan, kita akan menyusuri tegalan terbuka berupa padang rumput dan perkebunan warga. Perjalanan menyusuri tegalan membawa kita ke ujung jalan setapak berupa tanjakan menuju pos 1. Dulu pos 1 ini pernah dibangun, tapi karena kondisi alam jadi roboh dan sekarang dibangun kembali. Di pos 1 terdapat plang besi berwarna kuning dengan bertuliskan kawasan hutan dengan tujuan khusus, Hutan Pendidikan Gunung Gelis. Sebagai penanda bahwa kawasan ini termasuk ke dalam kawasan pengelolaan dan hutan pendidikan. Perjalanan dari tempat parkir menuju pos 1 memakan waktu sekitar 15-30 menit, tergantung irama langkah kaki serta sering tidaknya berhenti. Lanjut dari pos 1 ke pos 2, kita akan menyusuri kebun kopi dan bambu. Setelah itu kita akan dipilihkan 2 jalur, utara dan timur. Jika memilih jalur utara, jalur pendakian tidak terlalu terjal dan cenderung landai. Tapi jika memilih timur, jalur yang dilalui lebih terjal dan vegetasinya cukup rapat. Kala itu saya menggunakan jalur timur dengan asumsi lebih cepat, walaupun terjal. Di antara perjalanan antara pos 1 dan 2, kita akan menemukan spot terbuka yang mana kita bisa melihat langsung view sang tetangga, yaitu Gunung Manglayang. Dan biasanya saya suka beristirahat sejenak di tempat ini karena nyaman. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 memerlukan waktu sekitar 20-30 menit, lagi-lagi tergantung irama langkah kaki kita. Perjalanan menuju pos 3, kita akan menyusuri lebatnya pohon bambu yang bersambung dan rapatnya pepohonan kaliandra. Di perjalanan inilah kita mulai memasuki hutannya Gunung Gelis. Keadaannya yang lembab khas hutan tropis, dipadukan dengan suara hening serta hembusan angin tipis yang membuat daun dan ranting yang sesekali jatuh yang membuat hormon adrenalin sedikit naik. Penglihatan waspada akan bahaya hewan buas yang mungkin saja bisa mengancam. Walaupun tidak ada riwayat hewan buas kecuali ular di gunung ini. Namun tetap saja mendaki gunung sendiri itu sangat berbeda ketika mendaki berbarengan. Setelah itu kita akan melewati tanjakan yang cukup panjang, melewati punggungan yang nantinya akan membawa kita ke titik pos 3.
Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 memakan waktu sekitar 20-40 menit. Setelah beristirahat beberapa menit, lanjut jalan dari pos 3, kita akan menemukan satu lagi tanjakan terjal namun tidak begitu panjang, yang mana tanjakan ini akan membawa kita ke sebuah bangunan makam yang menjadi ciri khas Gunung Gelis. Di sini terdapat 2 makam, yang mana cerita dari makam siapa ini masih menjadi tanda tanya sampai sekarang. Dikarenakan banyaknya versi dan cerita dari masyarakat, mulai dari istri dari penguasa, prajurit ketika perang Cirebon dan Sumedang Larang, sampai seorang suami yang bertapa karena bertahun-tahun menikah tidak dikaruniai seorang anak. Selain makam, juga ternyata ada sebuah gua kecil di bawah bambu dekat makam yang saya baru tahu kali ini, dan saya tidak berani masuk karena memang suasana di sini selalu saja berbeda, selalu membuat tidak nyaman. Dari lokasi makam ke puncak tidak jauh, kita hanya perlu jalan sekitar 3 menit. Area puncak Gunung Gelis ini cukup luas dan tentunya banyak tempat untuk berteduh. Juga dibuatkan kursi dari bambu dengan pola seperti kursi bioskop, seolah-olah kita sedang menyaksikan ciptaan Tuhan yang luar biasa indah. Selain itu juga ada beberapa nama dengan pohon yang baru ditanam, karena beberapa waktu lalu di sini juga pernah ada acara penanaman pohon. Di arah timur puncak kita bisa menemukan batu besar yang dinamai Batu Langit. Jadi di sini kita bisa melihat pemandangan Gunung Kaремbi dan juga Kerenceng. Namun karena di area Batu Langit ini tidak ada pohon untuk berteduh, jadi ketika kondisi siang hari sangat panas. Saya pun memutuskan untuk beristirahat di puncak saja sambil menikmati beberapa potong biskuit dan segelas kopi sambil memandang indahnya kota kecilku, Jatinangor. Biasanya di hari libur ada beberapa kelompok pendaki yang mendirikan tenda di puncak, namun kali ini tidak ada orang sama sekali, dan itu menarik. Saya bisa lebih merasakan nuansa sendiri dalam sebuah ketenangan. Ketika berada di puncak, itu perasaan malas untuk pulang selalu saja datang. Entah karena keinginan jiwa atau memang kitanya saja yang malas turun. Entahlah, masih menjadi teka-teki sampai sekarang. Perjalanan kali ini cukup menyenangkan. Setelah sekian lama tidak bercengkrama dengan alam, akhirnya saya mendapatkan kembali kesempatan itu. Ya, walaupun kecil, Gunung Gelis ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Sesekali dalam perjalanan, saya hampir terjatuh dan terperosok. Gunung itu bukan diukur dari seberapa meter di atas permukaan laut. Yang kecil bahkan bisa lebih berbahaya dari yang besar. Yang dekat bisa lebih berbahaya dari yang jauh. Yang landai bisa lebih berbahaya dari yang terjal. Tergantung kita seberapa besar mawas diri dan orang sekitar kita. Kita adalah tamu, maka dari itu bertamulah dengan etika. Sampai jumpa dan terima kasih.